Apa yang berbiji kecil tapi pohonnya besar? Beringin. Apa yang pohon kecil berbuah besar? Labu. Tapi labu ini labu kecil ya. Jadi gitu. Seger aroma kayu putihnya itu. Empi-empian. Nah, ini bunga empi-empian ini. Jadi kalau mentah gini rasanya kayak apa ya? Pasti itu ya. Ini rasanya manis. Temulawak yang rimpang cukup besar ini. Yang meranggas ini. Entah itu mati, entah itu apa ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi saat ini kita sedang berada di Bukit Kayu Putih. Lah, kita tidak sengaja menemukan belewa atau walau. Nah, ini pada masa kuno itu menjadi obrolan dari para Brahmana itu. Apa yang berbiji kecil tapi pohonnya besar? Beringin. Apa yang pohon kecil berbuah besar? Labu. Tapi labu ini labu kecil ya. Jadi kita taruh di sini saja. Nah, di hutan kayu putih ini penuh dengan kayu putih ini. Kayu putih. Tapi memang aurana seger. Seger aroma kayu putihnya itu, seger banget. Jadi di sini memang banyak kayu putih. Kayu putih sendiri itu seperti ini pohonnya itu. Jadi kulitnya itu tebal. Nah, kulitnya itu tebal. Nah, ini ada semacam kulit yang tebal yang gembuk ini loh, bisa buat mainan gitu loh. Nah, ini kayunya, ini pohon kayu putih. Entah kenapa ini ditebang ini. Banyak angin juga daerah sini ya. Nah, daerah sini banyak angin. Dari sini mungkin biar ditepuk petani di sini. Mungkin petani yang menanam. Coba kita telisik jejak-jejak keangkeran, terutama jejak-jejak peradaban kuno dari segi artefaktual, struktural maupun pusaka-pusaka. Selain itu kita akan mencoba berbagai macam legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kemudian mistis, mitos, pamali maupun folklore ya. Nah, itu. Nah, di sini memang rumput-rumputnya itu banyak merentul-merentul. Nah, ini entah rumput apa ya, cuman baunya ini juga menyengat baunya itu. Baunya menyengat di mana gitu loh baunya itu. Nah, jadi banyak sekali. Di sini juga kita menemukan bunga empi-empian. Nah, ini bunga empi-empian ini. Kelihatan kan bunganya empi-empian? Nah, bagian orang mengatakan bunga telang yang kemudian bisa diseduh dengan air hangat atau digodok atau direbus gitu ya. Dan diminum yang katanya bisa membuat awet muda. Nah, ini bisa membuat awet muda dan halus kulitnya ya. Itu kalau minum rajin minum bunga telang. Di sini juga daun singkong karet ini juga bisa bisa dimasak ya. Tapi kalau mentah gini rasanya kayak apa ya? Anyep, tawar, agak hambar saja. Tapi di sini juga banyak ilalang. Ilalang ini pada masa kuno dalam sebuah prasasti itu ya. Dalam sebuah prasasti itu pernah ditetapkan sebuah hutan atau gunung yang penuh ilalang agar masyarakat menjaganya, karena memang ini kebutuhan perumahan ya. Karena masyarakat pedesaan pada waktu itu serta bangunan-bangunan suci menggunakan atap ilalang, sehingga seperti pura di Pulau Bali yang kelihatan hitam itu banyak atap yang menggunakan ilalang pada masa Majapahit. Lah, sedangkan akar ilalang sendiri yang bentuknya putih-putih seperti ini ya, putih-putih seperti ini ya, ilalang ini juga merupakan salah satu herbal yang bisa mengobati kanker, bisa mengobati batu ginjal, bisa mengobati tulang punggung rematik gitu ya. Termasuk kemudian katanya juga bisa meningkatkan stamina. Jadi kalau minum ilalang ini, kalau akar ilalang. Cuma kalau mentah gini rasanya seperti apa ya? Kita coba ya, rumput ilalang ini kita cicipi. Ternyata rumput ilalang itu rasanya manis. Manis guys, bisa dicoba ya. Kalau di belakang rumah atau di samping rumahnya atau di kebunnya ada rumput ilalang, ternyata rumput ilalang yang akarnya ini yang putih ini rasanya manis. Jadi semoga saja kemudian hal-hal seperti ini kita generasi itu juga melek dengan herbal. Di sini juga ada herbal yang lain kelihatannya ini, tapi daunnya itu sudah kering. Aduh. Di sini kita. Ini kelihatannya kita menemukan salah satu herbal namanya kunyit. Kunyit asam itu juga merupakan salah satu penemuan Nusantara ya pada masa lalu, kunyit asam. Sebenarnya hal-hal yang bersifat herbalis, jamu-jamuan ini pada masa Majapahit itu masyarakat itu senantiasa
mengkonsumsi aneka herbal ini, termasuk dalam cita rasa masakannya banyak mengandung rempah, sehingga kemudian sangat bermanfaat bagi stamina. Bahkan kumpulan rempah-rempah ini dalam sebuah racikan itu dinamakan bumbu palapa atau bumbu pelapa ya, yang sangat identik dengan Sumpah Mahapati Gajah Mada. Lah ini ada lagi, ini kayaknya temulawak ini kayaknya ya, bonggolnya besar ini. Nah kita di sini juga menemukan temulawak yang rimpang cukup besar ini, temulawak. Nah ini juga pohon mauni nih. Nah pohon mauni yang katanya bisa kulitnya serta bijinya itu biji pohon mauni ini juga bisa mengobati diabetes karena rasanya pahit gitu ya, juga berkhasiat obat. Ternyata inilah kekayaan Nusantara ini yang cukup luar biasa sekali ya, berbagai macam ramuan herbal, tumbuh-tumbuhan yang tentu berkhasiat bagi tubuh kita. Kalau kita memperhatikan herbal dan konsumsi rutin itu sangat luar biasa sekali. Konon katanya Bapak Presiden kita Jokowi saja itu tiap pagi itu saja juga menggeprek jahe digeprek, kemudian dikasih diseduh dengan air hangat, kemudian ini ada penampakan jejak-jejak purbakala ya. Nah ini kita menemukan batu aneh ini di sini. Kemungkinan ini batu candi apa ya? Nah, semacam umpak batu. Jadi kemungkinan ini sebagian terpendam dalam tanah, tapi kita jejak pahatan seperti umpak batu. Kemungkinan di sini umpak batu memang ya. Selain kemudian situs-situs yang lainnya. Jadi di sini memang banyak sekali situs-situs, selain kemudian kekayaan alamnya, kekayaan budayanya gitunya, dan orang-orangnya sangat keramat dan sangat sederhana gitu ya. Ternyata banyak sekali di sini tanaman temulawak. Jadi temulawak kita kembalikan ya, ini itu milik petani. Sekarang ini kita akan menelusuri ya jejak sebuah batu yang sangat angker, yang konon katanya itu dan itu dimagiskan, disakralkan oleh masyarakat, sering disekar pakai bunga, ditutup kain putih. Bahkan konon katanya itu ada masyarakat yang pernah berdoa di situ, kemudian hajatnya itu terkabul, sampai kemudian memberikan persembahan kambing. Jadi kambingnya itu diculkan itu diapakan ya kambing diculkan itu? Kambingnya itu kemudian ditaruh di situ sehingga menjadi rebutan masyarakat. Nah biasanya jadi kambingnya itu ditaruh di situ sebagai rasa syukur ya, karena memang pernah kemudian berdoa di situ, hajatnya kemudian terkabul, dan kemudian karena saking senangnya gitu ya, kemudian orang tersebut itu menaruh kambing, sehingga kemudian kambing tersebut dibuat rebutan oleh masyarakat yang sangat senang sekali. Di Jalan Raya Kupang ya, menuju ke arah Ndawar Blandong, dari Jetis Ndawar Blandong, perbatasan antara Jetis dan Ndawar Blandong. Nah, itu ada pohon randu, terutama randu alas ini ya, yang meranggas ini, entah itu mati, entah itu apa ya, kita juga harus hati-hati. Itu kelihatannya itu meranggas karena musim kemarau, dan akar-akarnya itu seperti katedral ya, seperti katedral yang ada di Eropa, langsung katedral bergaya gotik ya. Ini apakah kita bisa mengetahui jejak secara faktual ya, data keajaiban di sini? Mungkin ada pusaka yang menancap di akar pohon ini ya. Luar biasa ini, semoga tetap lestari di rambutan ini. Akar-akarnya itu kayak katedral. Kondisinya tertutup kain putih atau kain mori ya. Coba kita isi dulu. Nah, di sini banyak makhluk undur-undur. Banyak sekali undur-undurnya di sini. Ya ini undur-undurnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak sekali undur-undur ya di luarnya ini. Nah kita jadi penasaran, kenapa situs ini ditutup kain putih? Nah pintunya sebelah mana? Coba kita lihat. Nah, ternyata pintunya sebelah barat. Nah ternyata batunya memang condong menghadap ke barat, seperti moncong kepala ular naga sebenarnya ya. Mbak, permisi Mbak, kita cucu-cucu Mbak ini ingin eksplorasi, setelah itu sowan juga kepada Mbak ya. Semoga kemudian kita selalu mendapatkan kita juga kemudian sebagaimana uri-uri budaya.
Nah ini, kemudian karena memang ditutup kain putih, kita juga agak sungkan kalau memang harus menelanjangi batu ini karena ditutup kain mori. Kemungkinan juga ada batu dakon atau semacam goresan-goresan batu gurit ya, gores-gores yang lain. Tapi memang secara sepintas dari lapisan kulit batu ini memang menyerupai sisi ular naga. Semoga kemudian tetap lestari dan kita selalu kemudian edukasi dan uri-uri budaya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.